Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 851. Pintu rumah Lin ditutup. Semua orang tahu bahwa pintu ini tidak dapat menutup Lin Stephen. Dengan kekuatan Lin Stephen, meskipun pintunya tidak terbuat dari kayu tetapi besi, dia dapat menerbangkan pintu dengan satu pukulan. Namun, dia datang untuk mengambil alih posisi patriark keluarga Lin. Bagaimana mungkin patriark keluarga Lin merobohkan pintu rumahnya sendiri? Selama Lin Stephen berani mendobrak pintu dengan kasar, itu berarti dia memasuki keluarga Lin dengan cara ilegal. Ini sepertinya metafora, menyiratkan bahwa nama Lin Stephen, kepala keluarga, tidak benar, dan begitu ada metafora seperti itu, maka Lin Stephen, apakah itu di depan King Mutang, atau di depan tokoh besar lainnya di ibu kota kekaisaran, dia akan memiliki ilusi inferioritas yang alami. Gerbang tertutup keluarga Lin menjadi rintangan pertama bagi Lin Stephen untuk memasuki keluarga Lin. Jika dia tidak melewati rintangan ini, bahkan jika dia mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin dalam 2 hari, dia akan kehilangan muka. Tidak hanya pedagang dan penonton di depan pintu, tetapi juga banyak orang dari keluarga dan kekuatan lain di ibu kota kekaisaran. Mereka semua menonton untuk melihat bagaimana Lin Stephen akan menghadapi rintangan di depannya. Ini agak terbelakang mental. Lin Stephen menghela nafas, menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya ke samping. Dong Jian datang, mengeluarkan kunci sederhana dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Stephen. Lin Stephen mengambil kuncinya, tersenyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kembali ke rumahku sendiri, tentu saja aku harus menggunakan kunciku sendiri." Petik 2. Setelah berbicara, Lin Stephen memasukkan kunci itu ke lubang kunci pintu. Dengan sekali klik, kunci pintu dibuka. Lin Stephen mendorong dengan satu tangan, dan pintu kayu besar itu perlahan terbuka dengan suara berderit. Dalam sekejap mata, kedua pintu kayu itu terbuka. Lin Stephen masuk ke rumah Lin, lalu yang lainnya mengikuti Lin Stephen ke rumah Lin. "Hahaha, apakah kamu melihat temanku menggunakan kunci untuk masuk ke pintu? Siapa sih yang bilang dia bukan kepala keluarga Lin?" teriak Maur bersemangat. Beberapa pedagang di sekitar saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Jika itu benar-benar pemiliknya, mengapa orang-orang di keluarga Lin baru saja menutup pintunya? Mungkin dia hanya anggota keluarga Lin." Meski hanya anggota keluarga Lin, pernahkah Anda melihat deretan Rolls-Royce itu? Bisakah Anda duduk di sana sekali seumur hidup? Maur berkata dengan bangga. "Cih, Rolls-Royce, 8.000 yuan sehari, sepertinya kita tidak mampu menyewanya. Begitu banyak dari kita yang mampu menghabiskan 500 yuan sehari di Rolls-Royce, siapa yang tidak mampu membelinya?" kata seorang pedagang dengan nada menghina. "Benar, Maur, kamu terlalu sombong. Benar, kamu sangat sombong." Orang-orang di sekitar berkata satu demi satu. Saat ini, seorang pria berjas hitam berlari keluar dari rumah Lin dan langsung mendatangi Maoer. "Kakak Mao, Patriark mengundangmu ke upacara suksesi Patriark keluarga Lin pada siang lusa," kata pria berjas itu. "Undang aku." Maoer bergidik, kulit kepalanya langsung kesemutan. "Ya, harap hadir tepat waktu," kata pria bersetelan itu, lalu berbalik dan pergi. "Nah, kalian, apa lagi yang harus kamu katakan?" Maur merapikan pakaiannya dan berkata dengan tenang sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar menutup mulut mereka dengan tegas saat ini. "Kalian semua berpikir bahwa aku menyombongkan diri, bahwa aku menjauh, tetapi kalian tidak tahu bahwa apa yang aku katakan sebenarnya adalah kebenaran. Soalnya, aku dan patriark keluarga Lin adalah teman baik, dan dia secara khusus mengirim seseorang untuk mengundang saya berpartisipasi dalam upacara akbar untuk mengambil alih posisi patriark. Hei, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa orang seperti saya kesepian?
Karena semua orang tidak dapat memahami orang seperti saya, kata Maur dengan tak berdaya wajahnya, dan dia menghela nafas saat berbicara, yang membuat orang sangat kesal, tapi dia tidak mengerti sama sekali. Tidak ada cara untuk membantah. Di sisi lain, di dalam keluarga Lin, Lin Stephen dan yang lainnya berjalan ke halaman keluarga Lin. Pekarangannya penuh dengan rumput liar. Kepala keluarga Lin sebelumnya telah meninggalkan keluarga Lin lebih dari sebulan yang lalu, jadi keluarga Lin telah kosong selama lebih dari sebulan. Ini keluarga Lin. Gu Feiyan bertanya melihat rumput liar di mana-mana. Ini adalah keluarga Lin. Lin Stephen mengangguk dan berjalan ke depan. Di seberang halaman, sebuah aula muncul di depan mereka. Di aula, beberapa kursi jatuh ke tanah secara acak, dan tidak ada yang membantu mereka. Ada beberapa lukisan yang tergantung di dinding aula, yang sudah dalam kondisi bobrok. Ada pintu di sisi kiri dan kanan aula. Aula pergi ke area tengah rumah Lin, kedua pintu ditutup saat ini, dan ada debu tebal di pintu. Dong Jian dan Wang Hai berjalan ke dua pintu dan membukanya. Ayo pergi, kata Lin Stephen, berjalan melewati aula, dan masuk melalui pintu di sebelah kiri. Apa yang muncul di depan semua orang adalah koridor panjang dengan balok berukir dan bangunan yang dicat. Melewati koridor, semua orang berjalan ke halaman lagi. Tidak ada rumput liar di halaman ini. Di kedua sisi halaman terdapat bangunan kayu kecil. Beberapa pintu dan jendela bangunan kecil terbuka dan ada yang tertutup. Dari luar samar-samar terlihat bangunan kecil itu penuh serba-serbi. Lebih jauh ke depan adalah aula utama keluarga Lin. Furnitur nanmu emas asli di aula utama menghilang saat ini, dan seluruh aula utama kosong. Hanya ada potret leluhur keluarga Lin yang tergantung di dinding di seluruh aula utama, dan tidak ada yang lain. Ini, Gu Feiyan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di matanya, ini bukan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, ini jelas merupakan rumah bobrok di hutan belantara, dan ini adalah jenis yang tidak pernah ditinggali oleh siapapun selama beberapa dekade. Hadiah pertemuan ini cukup besar, kata Lin Stephen sambil tersenyum. Bos, orang-orang di King Mutang terlalu banyak. Wang Hai berkata dengan gigi terkatup. Tidak terlalu banyak, tidak sama sekali. Lin Stephen tersenyum dan berkata, aku ingin melihat mereka melakukan ini, setidaknya itu membuktikan bahwa orang-orang di King Mutang tidak punya otak, kecuali menggunakan cara seperti itu. Menjijikkan dan aku tidak bisa memikirkan cara lain. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersihkan tempat ini. Beli perabot, tanya Wang Hai. Mengapa membersihkannya? Tidak banyak barang di sini. Jika demikian, bawa saja pergi, kata Lin Stephen, berjalan ke dinding aula utama, melompat, dan melukis potret leluhur dari keluarga Lin itu dilepas, lalu digulung dengan hati-hati. Dong Jian, bawa seseorang ke aula leluhur dan bawa silsilah dan tablet dari semua leluhur keluarga Lin. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Lin tidak akan berada di sini lagi, kata Lin Stephen. Ya, Dong Jian mengangguk, lalu membawa orang-orang pergi dengan cepat. Lin Stephen menarik Gu Feiyan ke tangga depan aula utama, dan duduk. Waner, kesini dan peluk aku. Lin Stephen melambai ke Lin Waner yang tidak jauh. Lin Waner berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Stephen. Nasib, jika kita tidak tinggal di sini, kemana kita akan pergi? Lagi pula, sekelompok besar orang akan datang ke ibu kota kekaisaran besok, serta anggota keluarga Lin Anda dari kota Haixia. Haruskah kita tetap tinggal di sebuah hotel? Bukankah itu tidak pantas? Tanya Gu Feiyan. Lin Stephen menggoda Lin Waner, dan berkata, jika kamu punya tempat tinggal, jangan khawatir. Petik 2. Lalu apa yang terjadi dengan King Mutang? Mengapa kamu memperlakukanmu seperti ini? Lagi pula, kamu juga masa depan kepala keluarga Lin. Gu Feiyan bertanya dengan kesal. Di mata mereka, kepala keluarga Lin hanyalah boneka.
Mereka mengendalikan semua sumber daya keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Kita hanya bisa menjadi kepala keluarga Lin ketika kita menjadi tuan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, tetapi kita tidak dapat menggunakan sumber daya apapun dari keluarga Lin kecuali kita bersedia menjadi milik mereka. Wayang, dengan cara ini, kita dapat mengandalkan sumber daya mereka untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi Anda juga tahu bahwa saya tidak digunakan untuk menjadi boneka, jadi mereka memberi saya hadiah seperti itu, kata Lin Stephen sambil tersenyum. Keluarga Lin tidak dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan sumber daya keluarga Lin. Bukankah ini luar biasa? Gu Feiyan bertanya dengan heran. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur keluarga Lin saat itu. Pada saat itu, untuk mencegah beberapa orang yang tidak kompeten muncul di keturunan keluarga Lin, leluhur keluarga Lin mendirikan Aula Qingmu dan memberikan Aula Qingmu kekuatan tertentu untuk membatasi kepala keluarga. Tapi siapa yang bisa dibayangkan bahwa ada kepala keluarga Lin yang bodoh di kemudian hari? Dia ditipu oleh orang-orang Qingmu Tang dan mempercayakan semua saham keluarga Lin ke tangannya. Tangan ke Qingmu Tang untuk manajemen. Sejak itu, Qingmu Tang telah mengendalikan semua saham keluarga Lin dan sumber daya. Mereka menjadi penguasa keluarga Lin, mengendalikan keluarga Lin melalui warisan keluarga, dan terus-menerus menyerap nutrisi dari keluarga Lin untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika leluhur keluarga Lin tidak menetapkan beberapa aturan yang membatasi Qingmu Tang pada saat itu, mungkin ada 2 atau 3. 100 tahun yang lalu, keluarga Lin dibagi oleh Qingmu Tang, tetapi situasi keluarga Lin tidak optimis. Sekarang, hei, itu benar-benar leluhur tua yang sama sekali tidak bebas dari rasa khawatir. Lin Stephen menghela nafas. Ini sebenarnya agak mirip dengan dana perwalian. Sekarang banyak orang kaya yang menyerahkan hartanya ke dana perwalian untuk mencegah putra keluarga yang hilang merusak harta mereka. Dana perwalian bertanggung jawab untuk mengoperasikan hartanya, sedangkan ahli warisnya saya hanya bisa mendapatkan dividen. Kata Gu Feiyan. Kamu benar. Lin Stephen mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi pertengkaran tidak jauh dari sana. Lin Stephen mengikuti prestise dan melihat beberapa orang mengenakan pakaian dengan logo Qingmu Tang berjalan di samping Dong Jian, berdebat sengit dengan Dong Jian. Ini adalah hal-hal yang telah diwariskan oleh keluarga Lin selama ratusan tahun. Kamu tidak dapat mengambilnya. Kamu tidak berhak untuk mengambil barang-barang ini. Mereka harus ditempatkan di aula leluhur keluarga Lin. Kamu mengganggu leluhur keluarga Lin dengan melakukan ini. Nenek moyang keluarga Lin pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Orang-orang ini terus berbicara, tetapi Dong Jian dengan tegas berjalan menuju Lin Stephen, mengabaikan mereka. Patriark, silsilah keluarga Lin, dan semua tablet leluhur telah diperoleh, kata Dong Jian berdiri di depan Lin Stephen. Oke, ayo pergi, kata Lin Stephen. Kamu tidak bisa pergi, letakkan barang-barang di tanganmu. Seseorang dari Aula Qingmu dengan bersemangat berdiri di depan Lin Stephen. Lin Stephen perlahan berdiri dari tanah, menatap pria di depannya, dan berkata dengan ringan, apakah kamu mencoba menghentikan Raja Naga? Wajah pria itu membeku, dan dia berkata, Qingmu Tang pernah memiliki aturan bahwa tidak ada seseorang diizinkan untuk mengambil barang-barang ini. Petik 2. Bisakah aturan Aula Qingmu menahan Raja Naga? Tanya Lin Stephen. Ini, keluar, jangan menghalangi jalan patriark kita. Lin Wei berjalan dari samping dan mendorong pria itu pergi. Lin Stephen tersenyum, mengangguk menghargai Lin Wei, dan kemudian berjalan maju. Bab 852. Beberapa tetua, sayang sekali, Stephen Lin mengambil silsilah keluarga Lin dan tablet leluhur dari aula leluhur. Seseorang dari Qingmu Tang buru-buru berlari ke ruangan redup, berteriak dengan penuh semangat. Saat ini, 5 lelaki tua sedang duduk di ruangan ini. Masing-masing dari kelima lelaki tua ini memiliki logo Qingmu Tang di dada pakaian mereka, dan rata-rata usia 5 orang tersebut setidaknya berusia 70 tahun.
Mereka adalah 5 tetua King Muhol. Menurut perintah, mereka adalah tetua pertama Zhao King, tetua kedua Qianzu, tetua ketiga Buta, tetua keempat Sun Bai, dan tetua kelima Li Xuan. Tidak ada perbedaan antara status 5 tetua, masing-masing dari mereka mengendalikan aspek tertentu dari properti keluarga Lin, dan hampir semua orang kaya, dan kelima orang ini terhubung satu sama lain, sehingga mereka terikat erat satu sama lain. Kendalikan dengan kuat semua keluarga Lin di tangannya. Sejak zaman kuno, tidak ada kepala keluarga Lin yang mampu menantang mereka. Apakah tidak ada yang menghentikan mereka? Penatua Agung Zhao King bertanya dengan cemberut. Aku menghentikannya, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Jawab bawahan itu. Stephen Lin ini terlalu arogan, dia tidak menghormatiku terakhir kali, tapi kali ini dia berani mengambil tablet nenek moyang keluarga Lin. Tetua kelima Li Xuan berkata dengan wajah gelap. Ambil saja. Lagi pula, itu kartu keluarga Lin, bukan milik kita. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan setelah meminum tablet ini. Mungkinkah menemukan hotel di luar dan melakukannya sendiri? Apakah itu upacara penerus patriark keluarga Lin? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi konyol. Tetua keempat, Sun Bai, berkata sambil mencibir. Stephen Lin selalu dapat melakukan beberapa hal yang tidak terduga, jadi orang harus mengawasinya. Dia adalah pemenang pertempuran hegemoni keluarga Lin, dan tentu saja mengambil alih keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Jika kita hentikan terlalu banyak, tidak dapat dihindari bahwa populasi akan dikonfirmasi. Sekarang ada desas-desus di pasar bahwa kita akan mengukir keluarga Lin. Jika populasi dikonfirmasi saat ini, itu bukan hal yang baik untuk kami. Menurut leluhur, kami hanya membantu mengelola manajemen keluarga Lin. Itu saja, kata Tetua Agung Zhao King. Tidak peduli betapa tidak terduganya, jika dia ingin menjadi kepala keluarga Lin, dia harus menemukan kita. Mari kita lihat, siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Li Xuan berkata dengan dingin. Zhao King tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan menatap pria buta itu. Pria buta itu menatap kosong ke depan, seolah tak peduli apa kata orang lain. Pada saat ini, seorang bawahan bergegas masuk dari luar. Tetua, Stephen Lin barusan, bawahannya terengah-engah, karena mereka sangat bersemangat sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Apa yang barusan terjadi? Li Xuan bertanya. Baru saja, dia menurunkan plakat di pintu gerbang keluarga Lin dan mengambilnya. Bawahan itu berkata dengan bersemangat. Apa? Li Xuan tiba-tiba berdiri, dan bertanya, apa katamu? Dia mengambil plakat di gerbang rumah Lin. Bawahannya mengulanginya lagi. Pergi dan lihatlah. Zhao King bangkit dan berjalan menuju pintu, diikuti oleh beberapa tetua lainnya, tetapi lelaki buta itu duduk di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Beberapa tetua King Mutang datang ke gerbang keluarga Lin. Itu hanya 100 atau 200 meter dari ruangan tempat mereka berdiskusi ke gerbang keluarga Lin, jadi mereka tiba di gerbang dalam beberapa menit. Banyak orang berkumpul di luar gerbang, dan mereka menunjuk ke arah Lin Fu. Beberapa tetua berbalik dan melihat ke gerbang. Plakat yang semula digantung di atas gapura ternyata sudah rusak, hanya menyisakan bekas persegi panjang. Berani, itu terlalu banyak. Li Xuan menggertakkan giginya dan berkata, tahukah Anda, plakat ini ditulis oleh pemilik keluarga Lin setelah membeli properti ini. Itu sudah dianggap sebagai salah satu simbol keluarga Lin. Sekarang plakat itu diambil, tempat ini tidak lagi cukup untuk disebut sebagai keluarga Lin rumah leluhur. Dimanapun plakat ini digantung, itu adalah rumah leluhur keluarga Lin. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani menyentuh plakat ini, bahkan kepala keluarga Lin, tidak peduli seberapa arogan dan mendominasi. Tetapi hari ini, dia dibawa pergi oleh Stephen Lin. Dapat dikatakan bahwa sebelum Stephen Lin menjadi kepala keluarga Lin,
dia telah melakukan semua hal yang tidak berani dilakukan oleh kepala keluarga Lin. Temukan untukku. Kamu harus menemukan plakat sebelum upacara suksesi lusa. Zhao Qing berteriak keras pada orang-orang di sebelahnya. Besok adalah upacara suksesi kepala keluarga Lin. Para tamu telah diberitahu dan undangan telah dikirim. Jika orang-orang datang untuk melihat pada saat itu dan plakat di pintu keluarga Lin Anda hilang, itu tidak hanya akan kehilangan muka bagi keluarga Lin, Tang juga kehilangan muka. Oleh karena itu, plakat itu harus ditemukan. Di kejauhan, Maur meludah ke tanah. Apa-apaan, kamu sendiri yang memenuhi syarat untuk melawan ayah pelindungku. Sekelompok idiot. Di Imperial Capital Highway, iring-iringan Stephen Lin dan yang lainnya bolak-balik melewati lalu lintas. Plakat itu dipasang di mobil Stephen Lin, dan tulisan Lin Zai terlihat jelas di sana. Saat ini, plakat ini telah dibersihkan dengan sangat bersih. Kemana kita akan pergi? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergilah ke rumah kita di ibu kota kekaisaran, kata Stephen Lin. Di rumah di ibu kota kekaisaran. Apakah kita begitu banyak? Apakah kamu membeli rumah halaman? Tanya Gu Feiyan. Kamu akan tahu kapan kamu tiba. Stephen Lin tersenyum. Konvoi bergerak maju dengan cepat, dan tiba di gerbang kompleks villa setelah setengah jam. Ada beberapa bodyguard yang berjaga di gerbang kompleks villa. Melihat konvoi mendekat, bodyguard ini segera mengangkat tuas gerbang. Mereka sudah mendapat kabar dari properti bahwa pemilik komunitas ini akan tiba di komunitas tersebut, dan sudah mengetahui plat nomor pihak lain sebelumnya. Konvoi tidak langsung masuk ke masyarakat, karena Stephen Lin meminta pengemudi konvoi untuk menghentikan mobilnya. Stephen Lin turun dari mobil, dan beberapa pengawal langsung memberi hormat kepada Stephen Lin, karena mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah pemilik komunitas ini. Pada saat yang sama, mereka telah mendengar tentang identitas Stephen Lin dan mengetahui bahwa ini adalah orang yang sangat kuat karakter. Stephen Lin berdiri di pintu masuk komunitas, melihat ke kusen pintu dan berkata, gantung tandanya di sini, bagaimana menurutmu? Tutup, bukankah ini komunitas? Apakah ada orang lain yang setuju? Gu Feiyan diminta. Komunitas ini milik keluarga kami, kata Stephen Lin. Gu Feiyan menatap Stephen Lin dengan heran. Terakhir kali saya datang ke ibu kota kekaisaran, saya membeli seluruh komunitas, kata Stephen Lin. Yah, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu orang kaya berperilaku. Gu Feiyan menggerakkan bibirnya karena malu. Dong Jian, aku meletakkan plakatnya di sini, bagaimana menurutmu? Stephen Lin bertanya pada Dong Jian yang ada di sampingnya. Bagus sekali. Dong Jian mengangguk. Itu bagus. Stephen Lin tersenyum, melompat ke kusen pintu, dan meletakkan plakat di tengah. Kata Lin Zai bersinar terang di bawah sinar matahari. Mulai sekarang, disinilah keluarga Lin tinggal di ibu kota kekaisaran. Stephen Lin berkata dengan lantang. Semua orang memandangi plakat itu. Plakat ini mewakili keluarga Lin dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Dimanapun plakat itu digantung, keluarga Lin akan ada di sana. Pada saat yang sama, saya akan menyampaikan kata-kata saya di sini. Stephen Lin melihat sekeliling, dan bahkan melihat orang-orang dari berbagai kekuatan yang mengikutinya dari kejauhan. Setelah 2 detik hening, Stephen Lin berkata, siapa yang berani untuk memindahkan plakat ini, saya tidak peduli siapa dia, tidak peduli dari kekuatan apa dia berasal, saya akan membunuhnya. Setelah berbicara, Stephen Lin berjalan ke komunitas dengan kepala terangkat tinggi. Orang lain mereka semua mengikuti Stephen Lin ke dalam komunitas. Orang-orang di luar komunitas yang mengikuti Stephen Lin menyampaikan kata-kata Stephen Lin kepada pasukan mereka. King Mutang juga dengan cepat mendapat kabar bahwa Stephen Lin membeli sebuah villa di suatu tempat di ibu kota kekaisaran, dan menggantungkan tanda rumah Lin di gerbang kompleks villa. Kali ini, para tetua King Mu Hall merasa malu. Mereka telah menjelaskan lokasi upacara suksesi dalam undangan,
Tetapi sekarang, Stephen Lin telah memindahkan kediaman Lin ke tempat lain, jadi apa yang harus mereka lakukan? Apakah akan berlanjut di kediaman aslinya, atau pergi ke rumah Lin baru Stephen Lin? Jika dia ingin tinggal di kediaman aslinya, dia harus mengambil kembali tanda itu, tetapi Stephen Lin telah mengatakan bahwa dia akan membunuh siapa saja yang berani memindahkan tanda itu. Meskipun tetua King Mutang kaya dan berpikiran kuat, mereka tidak cukup kuat untuk bertemu Stephen Lin, 10 dewa perang teratas, sehingga mereka terjebak dalam dilema saat ini. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, seluruh ibu kota kekaisaran sudah mengetahui bahwa Stephen Lin memindahkan kediaman Lin ke area villa. Dan ini juga menunjukkan bahwa Stephen Lin telah meraih kemenangan besar dalam konfrontasi pertama melawan King Mutang. Tidak ada yang tahu seperti apa pertempuran berikutnya antara Stephen Lin dan King Mutang, tetapi organisasi dan kekuatan besar memiliki perasaan yang tidak jelas tentang hal ini. Stephen Lin mungkin benar-benar bisa mengusir King Mutang dari keluarga Lin. Karena Stephen Lin bisa dikatakan sebagai kepala keluarga Lin yang paling kuat dalam sejarah, dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur pribadi yang luar biasa, tetapi juga memiliki strategi yang luar biasa. Selain itu, dia juga memiliki industri yang sangat besar dan identitas yang tidak biasa. Bersama dengan hal-hal ini, pengaruhnya telah melampaui King Mutang. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa King Mutang tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh Stephen Lin. Tidak lama setelah Stephen Lin membawa orang ke kompleks villa utama, undangan dari Stephen Lin dikirim dari kompleks villa ini ke seluruh bagian ibu kota kekaisaran. Isi undangan tersebut kira-kira sebagai berikut, saya, Stephen Lin, akan mengadakan upacara untuk mengambil alih kepala keluarga Lin di Jalan XXX pada tanggal 31 November. Saya menantikan kunjungan Anda. Undangan ini dikirim ke hampir semua tokoh terkemuka di ibu kota kekaisaran. Di depan mereka, dan orang-orang ini telah menerima undangan umum lainnya beberapa hari yang lalu. Semua undangan mengharuskan mereka untuk menghadiri upacara suksesi patriark keluarga Lin, tetapi posisinya sangat berbeda. Undangan seperti itu seperti tamparan kedua di wajah King Mutang, yang benar-benar kehilangan muka King Mutang. Bab 853. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin akan memainkan tipuan seperti itu, secara terang-terangan melewati aula Kingmu untuk mengadakan upacara akbar untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin. Nyatanya, hal ini tidak melanggar peraturan terkait keluarga Lin. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada aturan keluarga Lin bahwa upacara pergantian kepala keluarga Lin harus dipimpin oleh King Mutang. Upacara tersebut juga dipercayakan kepada King Mutang untuk memimpin pengaturan, dan ini juga merupakan manifestasi dari kekuatan King Mutang dalam keluarga Lin. Pada dasarnya, tidak ada kepala keluarga Lin yang baru diangkat tidak akan membiarkan King Mutang menangani masalah ini, kecuali dia memiliki konflik dengan King Mutang. Tidak dapat didamaikan. Undangan Stephen Lin, di Chiguoguo, memberitahu semua orang di ibu kota kekaisaran bahwa konflik antara dia dan King Mutang tidak dapat didamaikan. Lalu salah satu masalah yang akan dihadapi oleh mereka yang berada di kelas atas ibu kota kekaisaran adalah apakah akan menghadiri upacara suksesi yang diadakan oleh King Mutang, atau berpartisipasi dalam upacara suksesi yang diselenggarakan oleh Stephen Lin sendiri. Ini sepertinya tidak menjadi masalah, karena Stephen Lin tidak mungkin pergi ke upacara suksesi yang diselenggarakan oleh King Mutang, dan jika dia tidak pergi, maka upacara suksesi patriark yang diselenggarakan oleh King Mutang akan menjadi upacara suksesi tanpa partisipasi patriark. Itu akan menjadi hal yang menggelikan dan murah hati. King Mutang tidak akan melakukan hal seperti itu demi wajahnya sendiri. Tapi sekarang saya khawatir, untuk menunjukkan ketangguhan Stephen Lin, King Mutang harus mengadakan upacara suksesi di rumah tua keluarga Lin. Bagi para tamu undangan, ini tidak bisa menjadi masalah, itu akan menjadi masalah. Masalah. Pergi ke King Mutang, menyinggung Stephen Lin, pergi ke Stephen Lin, menyinggung King Mutang.
King Mutang mengendalikan sumber daya besar keluarga Lin, dan Stephen Lin sendiri adalah orang yang sangat kuat, dan pada saat yang sama Raja Naga dari klan Naga. Berbicara secara logis, status Stephen Lin pasti lebih mulia, tetapi King Mutang memiliki aset yang kuat, dan banyak orang mengikutinya. King Mutang masih memiliki kontak bisnis. Raja Naga luar biasa, dan peringkat 10 besar Dewa Perang juga luar biasa, tetapi itu tidak dapat memberi mereka penghasilan sama sekali bagi para pengusaha di kelas atas. Sebaliknya, itu adalah pihak King Mutang. Bisnis mereka dengan King Mutang akan membuat mereka menghasilkan banyak uang. Lalu, siapa yang akan berpartisipasi dalam upacara suksesi? Benar-benar pertanyaan yang menggelitik. Semua orang yang menerima undangan Stephen Lin sedang menunggu tanggapan King Mutang untuk melihat apakah King Mutang akan terus mengadakan upacara suksesi, atau menyerah dan membiarkan Stephen Lin melakukannya sendiri. Segera, tanggapan King Mutang datang. Tanggapan ini keluar beberapa jam setelah undangan Stephen Lin dikirim. King Mutang akan terus mengadakan upacara pergantian kepala keluarga Lin yang baru di rumah lama keluarga Lin, terlepas dari apakah kepala baru keluarga Lin hadir atau tidak. Depan yang sulit, setiap orang dapat merasakan bahwa ada semburan yang mengerikan antara King Mutang dan Stephen Lin. Lusa adalah tanggal 31 November. Pada hari itu, toren ini dapat menenggelamkan King Mutang dan Lin Zi. Semua orang memikirkan sempoa batin mereka. Saat ini, di kompleks Villa Stephen Lin. Stephen Lin telah menamai komunitas villa ini Lin Zai, dan sejak saat itu, tempat ini menjadi tempat tinggal keluarga Stephen Lin. Seluruh komunitas sangat besar dan terencana dengan baik, dan setiap villa memiliki ruang mandiri yang sangat luas. Ada juga danau buatan di tengah komunitas, dan kediaman Stephen Lin sendiri berada di tepi danau buatan. Ini adalah lokasi terbaik di seluruh kompleks villa. Sebelum Stephen Lin membeli villa ini, villa tersebut sudah dijual. Setelah villanya, dia memberikannya kepada Stephen Lin tanpa menaikkan harga. Untuk alasan ini, Stephen Lin menambahkan WeChat-nya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah kejadian tersebut, dan berjanji bahwa dia dapat meminta bantuannya jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa mendatang. Ini membuat pihak lain sangat bersemangat. Menggunakan 5 juta lebih sedikit yang diperoleh sebagai imbalan atas janji pria super kuat, ini adalah tawaran yang sangat besar. Saat ini, Stephen Lin sedang berdiri di depan pintu villanya, memandangi danau buatan besar di depannya. Lebih jauh di luar adalah villa-villa yang mengelilingi danau buatan. Villa-villa ini untuk sementara kosong, tetapi segera villa-villa ini akan memiliki pemiliknya sendiri. Stephen Lin sudah mulai bersiap untuk membawa semua anggota keluarga Lin dari kota Haixia ke ibu kota kekaisaran. Begitu mereka datang ke ibu kota kekaisaran, anggota keluarga Lin ini dapat tinggal di villa sekitarnya sebagai satu unit keluarga, dan mereka juga akan berubah dari anggota keluarga Lin di Stride City menjadi anggota keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, Stephen Lin akan menahan beberapa orang di kota Haixia, karena disitulah akarnya. Dong Jian, apakah kamu siap? Stephen Lin merangkul bahu Dong Jian dan bertanya sambil tersenyum. Apakah ada yang siap? Dong Jian berpura-pura tenang dan melihat ke danau di depannya, dan bertanya dengan tenang. Apakah kamu masih berpura-pura menjadi aku? Stephen Lin mengangkat tangannya dan meninju dada Dong Jian, menyebabkan Dong Jian terbatuk-batuk. Patriark, apakah kamu lupa betapa kuatnya tanganmu? Aku terluka, aku perlu istirahat, kata Dong Jian sambil terbatuk. Jika aku bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, God of War macam apa aku ini? Jangan berpura-pura padaku, pukulan ini tidak akan melukai bahkan seorang gadis kecil, kata Stephen Lin. Dong Jian berhenti batuk, tersenyum canggung, dan berkata, sebenarnya, aku tidak jauh lebih baik dari gadis kecil itu. Percaya butler dari keluarga Lin, kamu tidak boleh begitu pengecut, sungguh, itu tidak baik. Stephen Lin berkata dengan serius. Aku tidak pengecut. Dong Jian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu cari dia,
temukan gadis kesayanganmu, apakah kamu lupa bagaimana kamu meninggalkan ibu kota kekaisaran? Stephen Lin menatap Dong Jian dan bertanya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah lupa bagaimana saya meninggalkan ibu kota kekaisaran, kata Dong Jian. Itu dia. Sekarang kamu kembali ke ibu kota kekaisaran sebagai kepala keluarga Lin, kamu harus pergi dan mendapatkan kembali semua yang pernah kamu cintai. Ayo pergi, kata Stephen Lin, menarik Dong Jian ke samping tanpa sadar. Patriark, kamu harus lebih memperhatikan konfrontasi dengan King Mutang saat ini. Kamu perlu berkomunikasi dengan baik dengan para selebritas di ibu kota kekaisaran dan membiarkan mereka semua datang ke upacara suksesimu daripada berpartisipasi dalam masalah sepeleku. Masalah kecil, Dong Jian berkata dengan serius sambil berjalan. Bagaimana ini bisa disebut masalah tidak penting? Ini adalah peristiwa besar yang melibatkan kebahagiaanmu dalam hidup. Dari sudut pandangku, menjadi kepala keluarga Lin hanyalah hal yang tidak penting dalam hidupku. Menjadi milikmu saudara adalah hidupku. Ini adalah acara yang sangat penting, kata Stephen Lin. Patriark, kamu, Dong Jian sedikit tersendat, tidak dapat berbicara. Masuk akal bahwa dia bukan tipe orang yang mudah digerakkan oleh orang lain, tetapi kata-kata Stephen Lin benar-benar menyentuhnya. Saya orang yang paling suka berpura-pura ditampar. Anda harus membiarkan saya bersenang-senang hari ini, kata Stephen Lin dengan suara rendah. Kamu ikut menulisnya sendiri. Dong Jian menggerakkan sudut mulutnya karena malu, dan emosi di hatinya langsung memberi makan anjing itu. Ngomong-ngomong, ini untukmu, kata Stephen Lin. Oke. Petik 2. Keduanya meninggalkan kompleks villa bersama. Di gerbang kompleks villa, Rolls-Royce milik Stephen Lin sudah lama menunggu. Masuk ke mobil, Stephen Lin membuka pintu dan berkata kepada Dong Jian. Terima kasih Patriark. Dong Jian mengangguk, lalu masuk ke mobil. Stephen Lin mengikuti ke dalam mobil, dan kemudian berkata kepada pengemudi, pergilah ke Zhao. Petik 2. Ya, di dalam mobil, Stephen Lin berkata kepada Dong Jian, oke, telepon dia, atau jika kamu pergi dengan gegabah, berapa tidak pantas. Petik 2. Ya. Dong Jian mengangguk, lalu mengangkat telepon, dan menekan nomor yang telah dihapus dari telepon, tetapi dia mengingatnya dengan sangat jelas. Stephen Lin menoleh dan melihat keluar jendela, seolah-olah dia tidak mendengar atau melihat apapun. Tangan Dong Jian sedikit gemetar, dan dia melirik Stephen Lin dengan canggung, hanya untuk menemukan bahwa Stephen Lin tidak memandangnya sama sekali. Dong Jian menarik napas dalam-dalam. Saat itu, telepon terhubung. Halo, suara seorang wanita datang dari ujung telepon. Tangan Dong Jian tiba-tiba bergetar, lalu dengan cepat mengangkatnya dan berkata, halo. Petik 2. Sudah bertahun-tahun, dan akhirnya kau meneleponku. Wanita di ujung telepon itu berkata, Aku telah kembali ke ibu kota kekaisaran, kata Dong Jian. Kamu seharusnya tidak kembali, kata wanita di ujung telepon. Dong Jian menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin bertemu denganmu. Petik 2. Sudah terlambat, ucap wanita di ujung telepon itu. Belum terlambat, kata Dong Jian bersemangat. Tidak, sudah terlambat. Dong Jian, hari ini, aku akan menikah. Petik 2. Kata-kata ini mengejutkan Dong Jian, dan dia terdiam sesaat. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menungguku? Dong Jian bertanya setelah lama terdiam. Aku tidak bisa menahannya, wanita di ujung telepon menghela nafas dan berkata, semua ini adalah perintah ayahku, aku tidak bisa menahannya. Petik 2. Oke. Dong Jian berkata dengan senyum sedih, terberkatilah. Petik 2. Jika kamu ingin melihatku untuk terakhir kalinya, kamu bisa datang ke Bo Yue Hotel, pernikahan kita akan diadakan di sini. Kata wanita di ujung telepon itu. Park Hyatt Hotel. Begitu, kata Dong Jian,
sebelum menutup telepon tanpa menunggu apapun dari ujung sana. Oh, lumayan, hotelnya sudah dipesan semua. Haha, apakah kamu sangat tidak sabar? Stephen Lin menunggu Dong Jian menutup telepon, dan berkata sambil tersenyum di bahu Dong Jian. Dia mengadakan pernikahannya di Park Hyatt Hotel hari ini, kata Dong Jian dengan tenang. Hah? Stephen Lin tertegun. Patriark, bisakah kamu membawaku ke Hotel Park Hyatt? Aku ingin melihat bagaimana penampilannya dalam gaun pengantinnya, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk, dan berkata kepada pengemudi, pergi ke Hotel Park Hyatt. Petik 2. Ya. Bab 854. Ibu kota Kekaisaran, Hotel Park Hyatt. Ini adalah hotel bintang 5, lobi hotel terbesar telah dipesan lebih awal hari ini karena beberapa orang kaya menikah. Pria itu dikatakan Wang Xiaofei, tuan muda dari jaringan restoran South Beauty, dengan kekayaan bersih miliaran, sedangkan wanita itu adalah Zhao Yuemei, yang berasal dari cabang keluarga Zhao. South Beauty adalah merek catering dari selatan, konon dalam 2 tahun terakhir ini fokus mengembangkan pasar utara, namun sulit untuk berkembang di utara karena perlindungan lokal, dianggap sangat langkah penting dalam strategi utara kecantikan selatan, yang berarti bahwa kecantikan selatan telah menjalin hubungan dengan keluarga Zhao, meskipun mereka hanya mengambil wanita cabang. Mereka masih dapat memanfaatkan hubungan ini untuk mengakar di utara. Saat ini, pintu masuk di lantai pertama hotel. Wang Xiaofei mengenakan setelan mewah, menyisir rambutnya dengan cermat, dan menyapa setiap pengunjung dengan senyum tulus di wajahnya. Dilihat dari ini saja, penampilan Wang Xiaofei sangat bagus, ditambah lagi dia akan memegang tangan mempelai wanita Zhao Yuemei di sampingnya dari waktu ke waktu, yang membuat orang percaya bahwa Wang Xiaofei ini akan menjadi suami yang baik di masa depan. Namun, siapapun yang mengenal Wang Xiaofei tahu bahwa Wang Xiaofei yang berusia 32 tahun cukup terkenal di selatan pada tahun-tahun awal. Dia berasal dari kota Kabut di selatan. Ketika dia berusia 20-an, dia dikenal sebagai salah satu dari 4 pemuda kota Kabut. Dia adalah seorang playboy terkenal. Belakangan, dikatakan bahwa dia membuat perut pembawa acara TV lebih besar, dan keluarganya harus mengirimnya pergi, dikirim untuk belajar di luar negeri untuk menghindari pusat perhatian. Wang Xiaofei saat ini baru saja kembali dari luar negeri kurang dari setahun, dikatakan bahwa dia juga seorang penghibur terkenal di luar negeri, tetapi yang tidak diharapkan orang adalah bahwa dalam setahun setelah kembali ke China, dia membuat pertunangan dengan seorang wanita dari keluarga Zhao dan menikah. Ada banyak pengunjung hari ini, termasuk teman dan kerabat Wang Xiaofei dari Wudu, beberapa pengusaha lokal dari ibu kota Kekaisaran, dan banyak orang dari kalangan atas. Meskipun ibu Wang Xiaofei, Zhang Yi, tidak dapat membiarkan kelompoknya mengakar di ibu kota Kekaisaran, dia memiliki lingkaran orang yang sangat luas, dan hampir semua orang yang diundang datang ke tempat kejadian. Sayang, kamu milikku malam ini. Wang Xiaofei meraih tangan Zhao Yuemei dan berkata sambil tersenyum sementara tidak ada tamu yang datang. Zhao Yuemei menunduk dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu tahu bahwa kamu terlihat sangat baik hari ini, terutama ketika kamu mengenakan stoking? Aku tidak dapat menahannya beberapa kali. Jangan melepas stokingmu malam ini. Aku ingin kamu memakainya denganku, Wang Xiaofei lanjut. Zhao Yuemei tersipu ketika dia mendengar kata-kata kotor. Dia sebenarnya tidak menyukai Wang Xiaofei, meskipun orang ini sangat baik dalam segala aspek, selalu ada orang lain di hatinya. Selain itu, yang paling tidak disukainya dari Wang Xiaofei adalah bahwa orang ini tampaknya memiliki semacam keeksentrikan. Dia suka mengucapkan kata-kata yang sangat boros, dan dia bahkan dapat membuat dirinya bersemangat saat berbicara. Pada awalnya, dia membuat perjanjian pranikah dengan Wang Xiaofei, yang berarti dia tidak bisa berhubungan seks sebelum menikah. Akibatnya, Wang Xiaofei tidak memaksanya untuk berhubungan seks, tetapi dia sering mengatakan beberapa hal yang sangat genit padanya.
yang membuatnya sangat tak tertahankan perasaan cabul secara mental. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang semua ini, dan dia tidak bisa memiliki pendapat karena dia hanyalah pion dalam ekspansi eksternal keluarga. Keluarga Zhao mendirikan keluarga mereka dengan seni bela diri, dan tidak pernah bisa berbisnis. Oleh karena itu, banyak anak dari keluarga Zhao akan menikah dengan beberapa pengusaha untuk memperkuat atribut komersial keluarga Zhao. Sebagai anggota keluarga Zhao, dia tidak punya banyak pilihan selain mengikuti pengaturan orang tuanya. Tentu saja, tidak semua orang tua dari anak-anak keluarga Zhao seperti ini. Zhao Yuemei hanya sedikit kurang beruntung dan menemukan seorang ayah yang ingin menghasilkan banyak uang. Dadada, terdengar suara sepatu hak tinggi yang menginjak tanah di belakang Zhao Yuemei. Tidak perlu melihat Zhao Yuemei untuk mengetahui siapa yang membuat keributan. Kecuali ibu mertuanya Zhang Yi, hanya sedikit orang yang berjalan begitu keras. Zhao Yuemei menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu memang Zhang Yi. Bu, teriak Zhao Yuemei dengan tergesa-gesa. Bu, Wang Xiaofei juga berteriak. Perwakilan keluarga Chen akan segera datang, semangati aku, ini waktu terbaik bagiku untuk berteman dengan mereka, kamu harus memberi kesan yang baik pada mereka, tahu? Zhang Yi berkata dengan wajah serius. Bu, jangan khawatir, kapan saya jatuh dari rantai? Wang Xiaofei berkata dengan bangga. Itu bagus. Zhang Yi mengangguk, lalu memandang Zhao Yuemei dan berkata, jangan biarkan aku lolos, atau kamu akan makan sesuatu. Petik 2. Mengerti, Bu. Zhao Yuemei mengangguk berulang kali, sedikit panik. Melihat Zhao Yuemei sangat takut pada dirinya sendiri, Zhang Yi tersenyum puas. Dia sebenarnya tidak terlalu puas dengan menantu perempuan ini. Dia berharap putranya akan menikahi seorang wanita dari garis utama keluarga Zhao, tetapi tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk menghubungi cabang utama keluarga Zhao, jadi dia hanya bisa membiarkan putranya menikahi Zhao Yuemei, seorang wanita dari cabang keluarga Zhao. Bagi Zhang Yi, menantu perempuan ini hanya memiliki dua fungsi, satu untuk melahirkan keluarganya, dan yang lainnya untuk memungkinkan keluarganya memainkan panji keluarga Zhao di masa depan, itu saja. Saat itu, sebuah kendaraan komersial berwarna hitam melaju dan berhenti di pintu masuk hotel. Kami datang, kata Zhang Yi sambil berjalan menuju kendaraan komersial. Pintu kendaraan niaga terbuka, dan beberapa orang keluar dari kendaraan niaga. Selamat datang. Zhang Yi dengan antusias mengulurkan tangannya ke salah satu dari mereka, dan memegang tangan yang lain dengan erat. Selamat, Tuan Zhang, kata pengunjung itu sambil tersenyum. Terima kasih, Xiaofei, Yuemei, ini Chen Baoguo, Tuan Chen dari keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga besar, kata Zhang Yi. Paman Chen, Wang Xiaofei buru-buru menyapa Zhao Yuemei. Tuan Chen, saya akan membawa Anda masuk, kata Zhang Yi, memimpin Chen Baoguo ke restoran. Chen Baoguo ini adalah garis utama keluarga Chen. Wang Xiaofei berkata dengan suara rendah. Ibu benar-benar mengenal banyak orang, kata Zhao Yuemei. Itu pasti. Wang Xiaofei berkata, melihat arlojinya dan berkata, sudah hampir waktunya, seharusnya tidak ada yang datang, ayo masuk. Tunggu sebentar lagi, kata Zhao Yuemei. Apakah kamu punya teman yang belum datang? Wang Xiaofei bertanya. Mungkin, kata Zhao Yuemei, melihat ke kejauhan. Mengapa sosok yang tidak bisa dihapus dari ingatan itu belum muncul? Di luar tembok Park Hyatt, Dong Jian meminta Stephen Lin untuk menghentikan mobilnya. Patriark, aku akan pergi sendiri, aku ingin mengakhiri masalah ini sendiri, kata Dong Jian. Bagaimana kalau kita berciuman atau apa? Stephen Lin bertanya dengan suara yang dalam. Ini bukan TV, kenapa ambil ciuman? Dong Jian menggelengkan kepalanya. Dia pasti masih mencintaimu, kata Stephen Lin. Apakah kamu menyukainya atau tidak? Tidak penting sekarang, dia sudah menikah, kata Dong Jian. Oke kalau begitu. Stephen Lin mengangguk, membuka pintu mobil dan berkata,
karena tidak ada takdir untuk bersama, maka aku berharap kamu baik-baik saja. Pergi ke gerbang Yue Hotel. Melihat Dong Jian pergi, Stephen Lin juga membuka pintu mobil dan berjalan turun. Bos, kamu tidak pergi. Sopir itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan mengirim amplop merah ke Dong Jian. Stephen Lin bergumam, dan kemudian diam-diam mengikuti Dong Jian sampai ke Hotel Park Hyatt. Di pintu masuk hotel, Zhao Yuemei tiba-tiba melihat sosok Dong Jian. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, matanya menatap lurus ke arah Dong Jian, dan dia tidak bisa berpaling lagi. Wang Xiaofei memperhatikan ketidaknormalan Zhao Yuemei, mengikuti tatapan Zhao Yuemei, dan menemukan sosok Dong Jian. Temanmu, Wang Xiaofei mengerutkan kening dan bertanya, indera keenam seorang pria membuatnya menyadari bahwa hubungan antara istrinya dan pria ini mungkin tidak sederhana. Ya, temanku, Zhao Yuemei mengangguk, matanya penuh kegembiraan reuni setelah lama absen, dan dia tidak menyadari bahwa Wang Xiaofei sedang menatapnya sama sekali. Dong Jian berjalan ke Zhao Yuemei dan menatap wanita yang sangat menghantuinya. Dia berpikir bahwa dengan masuknya Stephen Lin ke ibu kota kekaisaran, dia akhirnya akan memiliki cukup modal untuk mengejarnya, tetapi tanpa diduga, dia menikah sebagai seorang istri pada hari dia memasuki ibu kota kekaisaran. Hai. Petik 2. Zhao Yuemei menyapa Dong Jian lebih dulu. Hai. Dong Jian juga menyapa kembali. Kamu sudah sangat tua, kata Zhao Yuemei. Dong Jian menggaruk kepalanya karena malu, dan berkata, kamu selalu cantik, tidak, kamu bahkan lebih cantik. Petik 2. Yuemei, kenapa kamu tidak memperkenalkan temanmu? Wang Xiaofei menyela pembicaraan antara Dong Jian dan Zhao Yuemei. Ah, ini, Zhao Yuemei ragu sejenak, lalu berkata, ini Dong Jian, seorang teman baikku sebelumnya. Dong Jian, ini suamiku, Wang Xiaofei. Petik 2. Halo. Wang Xiaofei tersenyum, dia mengulurkan tangannya ke Dong Jian dan berkata, halo. Dong Jian juga mengulurkan tangan dan menjabat tangan Wang Xiaofei. Mengapa saya tidak mendengar Anda menyebut teman seperti itu? Wang Xiaofei bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menghilang tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, dan aku tidak bisa menghubunginya, jadi aku belum memberitahumu. Dong Jian, kemana saja kamu beberapa tahun terakhir ini? Kenapa kamu tidak menghubungiku? Zhao Yuemei menatap Dong Jian dan bertanya. Dong Jian tersenyum kecut, dia benar-benar ingin memberitahu Zhao Yuemei bahwa selama bertahun-tahun, agar dapat berdiri tegak di depannya, dia telah mengembara antara hidup dan mati beberapa kali. Hanya saja kata-kata ini keluar dari mulut saya, tetapi pada akhirnya saya tidak mengatakannya, karena Zhao Yuemei sudah menikah, dan dia telah menjadi istri orang lain. Kemudian, membicarakan hal-hal ini tidak ada artinya selain menambah masalah orang lain dan menghancurkan stabilitas keluarga mereka. Aku pergi bekerja, dan ada terlalu banyak hal, jadi aku tidak menghubungimu. Dong Jian menyederhanakan semua kesulitan yang dia derita dalam beberapa tahun terakhir menjadi kalimat ini. Oh, Zhao Yuemei mendengus, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Karena kamu di sini, ayo masuk dan minum di bar pernikahan, dan mengobrol nanti. Lagi pula, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Wang Xiaofei berkata sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Saya hanya datang ke sini untuk menyapa dan memberi Anda amplop merah. Masih banyak hal yang harus dilakukan di unit, jadi saya harus pergi lebih awal. Dong Jian sedang berbicara, sambil menggali sakunya amplop merah yang disiapkan hilang. Tidak perlu amplop merah. Anda tidak punya banyak waktu untuk masuk dan minum segelas anggur, kata Zhao Yuemei cepat. Tidak, tidak, tidak. Dong Jian menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, lalu dia menggeledah seluruh sakunya, tetapi dia masih tidak menemukan amplop merah. Kali ini Dong Jian agak malu. Dong Jian, kamu dan Yuemei telah berteman selama bertahun-tahun. Kamu tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan pada hari kerja. Jika kamu belum menyiapkan amplop merah,
jangan berikan, kata Wang Xiaofei. Ini, Dong Jian tersenyum canggung. Saat itu, sebuah suara datang dari samping. Katakan padaku, kamu pergi begitu terburu-buru sehingga kamu bahkan lupa membawa amplop merah. Bab 855. Sosok Stephen Lin muncul di depan semua orang bersama dengan suaranya. Di tangan Stephen Lin ada sebuah amplop merah. Ini, Dong Jian. Stephen Lin menyerahkan amplop merah itu kepada Dong Jian. Dong Jian melihat amplop merah di tangan Stephen Lin dengan heran, dan benar-benar tidak mengerti mengapa amplop merah yang dia taruh di pakaiannya muncul di tangan Stephen Lin. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk membahasnya. Dong Jian mengambil amplop merah itu, menyerahkannya kepada Zhao Yuemei, dan berkata, saya tidak tahu di mana saya meninggalkan amplop merah itu. Untungnya, teman saya mengirim di sini. Semoga pernikahan Anda bahagia. Petik 2. Ini, Zhao Yuemei ragu-ragu, tetapi Wang Xiaofei mengulurkan tangannya untuk menerima amplop merah. Terima kasih, Dong Jian. Sekarang kamu memiliki semua amplop merah, kamu harus naik dan minum segelas anggur pernikahan, kan? Wang Xiaofei berkata sambil tersenyum. Tidak, Dong Jiangang hendak mengatakan tidak, tetapi Stephen Lin di sampingnya berkata, benar, ini sudah jam makan siang, dan kami belum makan apapun, jadi kami pergi makan sesuatu. Petik 2. Tidak bagus, kan? Tanya Dong Jian. Tidak ada yang salah dengan itu, jadi apa, petugas pengantin pria, tolong tunjukkan jalannya. Stephen Lin tertawa. Kamu benar, makanlah, minum segelas anggur sebelum pergi. Lagi pula, tidak ada yang mendesak dalam 1 atau 2 jam ini. Kamu masuk saja, naik lift ke lantai 5, dan belok kiri setelah keluar lift itu lobi. Wang Xiaofei menunjuk ke aula dan berkata, Oke, kata Stephen Lin, tersenyum pada Zhao Yuemei, merangkul bahu Dong Jian dan berjalan ke aula. Setelah keduanya pergi, wajah Wang Xiaofei menjadi gelap, dan dia berkata, apa hubungan Dong Jian itu denganmu? Tidak ada hubungannya dengan itu, hanya saja, dia adalah teman baik sebelumnya. Zhao Yuemei menjelaskan dalam panik. Tidak apa-apa. Apakah kamu sangat gugup? Mungkinkah itu kekasih lamamu? Wang Xiaofei bertanya dengan ekspresi muram. Tidak. Zhao Yuemei menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Apakah kamu pikir aku buta? Tidak bisakah kamu melihat godaan di antara kalian berdua? Zhao Yuemei, izinkan saya memberitahu Anda, saya memiliki kompleks perawan, jangan berbohong kepada saya. Jika saya tidak sampai jumpa malam ini Hong, kamu akan mati, kata Wang Xiaofei dengan kejam. Zhao Yuemei menjadi sedikit pucat, dan berkata, Xiaofei, aku bukan tipe gadis yang tidak mencintai dirinya sendiri. Petik 2. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, mari kita bicarakan malam ini. Kata Wang Xiaofei, mengangkat telepon dan berjalan ke samping. Hei, Xiaole, ada 2 orang yang masuk sekarang, kamu mengaturnya seperti ini untukku, Wang Xiaofei berbisik ke telepon. Di sisi lain, Stephen Lin dan Dong Jian masuk ke lift bersama. Patriark, tidak perlu naik untuk minum, dia sudah menikah dan tidak ada hubungannya denganku, kata Dong Jian. Bukankah impian awalmu berharap suatu hari kamu bisa memasuki istana pernikahan? Meskipun kamu hanya bisa menonton di sela-sela sekarang, itu bisa dianggap sebagai memasuki istana pernikahan bersama, kata Stephen Lin. Dong Jian tersenyum kecut dan berkata, Patriark, jangan membuatku bahagia. Petik 2. Aku tidak menggodamu. Jika kamu tidak membiarkanmu melihatnya menikah, kamu tidak akan benar-benar melepaskannya. Tentang dia sepanjang hari, lebih baik melihat kematian, Stephen Lin berkata dengan ringan. Dong Jian tertegun sejenak, dan kemudian berkata, Patriark, Anda melihatnya secara menyeluruh. Petik 2. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat wanita yang Anda cintai menikah dengan orang lain,
tetapi sejauh yang saya ketahui, itu masih sangat disayangkan. Setelah semua Anda dulu sangat mencintai satu sama lain, lagi pula, Anda hampir kehilangan nyawa karena dia pikir Anda pergi tanpa pamit, tetapi dia tidak tahu bahwa Anda diusir dari ibu kota kekaisaran oleh Zhao mereka keluarga, hei. Stephen Lin menghela nafas. Patriark, bukankah kita mengatakan untuk tidak menyebutkan masalah ini lagi? Kata Dong Jian. Jangan bicara lagi, saya berpikir bahwa hari ini saya dapat membantu Anda mendapatkan kembali tempat lama, tetapi sekarang sepertinya saya tidak dapat menemukannya, kata Stephen Lin. Dong Jian tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Pintu lift terbuka, dan keduanya keluar dari lift dan berbelok ke kiri, tiba di pintu masuk aula. Lusinan meja ditata di aula, penuh sesak dengan orang, dan tidak ada kursi kosong. Di mana kita harus duduk? Stephen Lin melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Kalau begitu ayo pergi, kata Dong Jian. Saat Stephen Lin hendak berbicara, seorang pemuda berjalan mendekat. Dua pria tampan, apakah kamu teman Yue Mei? Pengunjung itu bertanya sambil tersenyum. Ya, Stephen Lin mengangguk. Saya adik laki-laki Xiao Fei, dan nama saya Zhou Xiaole. Kalian sedikit terlambat, dan semua orang sudah kenyang, tapi jangan khawatir, saya meminta hotel untuk mengatur meja terpisah untuk Anda. Kata pemuda itu. Tidak, karena tidak ada tempat, ayo pergi, kata Dong Jian. Jangan. Pemuda bernama Zhou Xiaole memegang tangan Dong Jian dan berkata, karena kamu adalah teman Yue Mei, maka kamu adalah teman kami, kamu harus tetap tinggal dan minum segelas anggur, atau kami tidak akan menyapamu dengan baik. Petik 2. Jangan berjuang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Dong Jian tersenyum tak berdaya. Saat ini, di pintu masuk aula, beberapa pelayan masuk dari pintu sambil membawa meja persegi kecil. Letakkan meja di sana. Zhou Xiaole menunjuk ke sudut di sebelahnya, di mana ada banyak kotak anggur. Pelayan pergi ke sudut dan meletakkan meja. Ikut aku. Zhou Xiaole menyapa Stephen Lin dan Dong Jian, dan berjalan ke depan meja persegi. Karena semua orang penuh, kalian berdua tidak punya tempat duduk, dan bahkan meja bundar besar pun tidak muat, jadi aku hanya salahkan kalian berdua untuk duduk di sini. Meskipun kursi ini agak kecil, itu hanya kalian berdua. Tepat sekali, kamu bisa makan lebih banyak saat hidangan disajikan. Zhou Xiaole berkata sambil tersenyum. Stephen Lin mengerutkan kening dan melirik ke meja persegi di depannya. Meja itu tingginya sekitar 1 meter dan baru saja mencapai posisi pusar Stephen Lin. Kelihatannya sangat kecil. Itu pas untuk anak-anak, tapi sepertinya sangat aneh untuk orang dewasa. Kali ini pelayan memindahkan 2 kursi lagi dari samping, kursi ini juga sangat kecil, mirip dengan kursi untuk anak-anak. 2 kursi diletakkan di samping meja, dan seluruh rangkaian meja dan kursi beberapa kali lebih kecil dari meja dan kursi di sebelahnya. Kalian berdua akan berbaikan untuk saat ini. Aku akan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Jika aku punya waktu nanti, aku akan membiarkanmu pergi ke sana. Kata Zhou Xiaole, lalu berbalik dan pergi. Patriark, ayo pergi, sepertinya mereka tidak terlalu menyambut kita, kata Dong Jian. Saya berbicara tentang Dong Jian, Anda adalah orang kepercayaan otak nomor 1 saya, Anda bahkan tidak menatap ketika Anda membunuh seseorang, mengapa Anda begitu pengecut hari ini? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku bukan pengecut. Mungkinkah aku membuat keributan dengan mereka karena ini? Itu sangat jelek, kata Dong Jian tak berdaya. Ada apa ribut-ribut? Karena kita diminta duduk di sini, ayo duduk di sini. Apa yang kamu takutkan? Ayo pergi setelah pendatang baru bersulang, kata Stephen Lin. Tapi itu jelas menghina kami. Tidak apa-apa menghinaku, tapi tidak apa-apa menghinamu, kata Dong Jian. Penghinaan macam apa ini? Ingat ketika kita berdua berada di Eropa Utara. Kita dijebak,
dan kita berlutut untuk makan makanan anjing di depan begitu banyak orang. Kita telah menjalani kehidupan seperti itu. Apa ini? Stephen Lin berkata kemudian, dia menarik kursi dan langsung duduk. Dong Jian duduk di seberang Stephen Lin dan berkata, Patriark, saya bisa duduk di sini, tetapi Anda tidak bisa. Petik 2. Ada apa? Mungkinkah kita harus bertarung dengan orang lain di sini? Tidak perlu, biarkan saja. Stephen Lin berkata, Hei, Patriark, aku seharusnya tidak datang ke sini, kata Dong Jian sambil menghela nafas. Seberapa baik kamu? Stephen Lin menatap Dong Jian dengan marah. Tidak buruk, tidak baik. Dong Jian menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi hatinya sangat tersentuh. Dengan status Stephen Lin saat ini, dia tidak memanggil angin dan memanggil hujan kemanapun dia pergi, tetapi pada akhirnya dia rela duduk di meja anak dan kursi di sudut untuknya. Persahabatan ini bukan hanya beberapa kata. Karena mereka berdua sedang duduk di sudut, tidak banyak orang yang memperhatikan situasi di sini, dan semua orang mengobrol dengan antusias di posisinya masing-masing. Tidak lama kemudian, kedua mempelai datang ke aula, setelah itu upacara pernikahan dimulai. Dong Jian awalnya duduk dan menonton, tetapi di tengah pernikahan, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dan menatap Zhao Yuemei dengan penuh kasih sayang sepanjang waktu. Itu adalah wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya selain ibunya. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah bekerja sangat keras untuk menukar semua yang dia miliki sekarang, dan bahwa dia akhirnya memenuhi syarat untuk mencintai wanita itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dunia akan membuat masalah, dan pada akhirnya dia hanya bisa menonton tanpa daya. Melihatnya berjalan ke istana pernikahan dengan orang lain. Jika kamu tidak mau, aku akan membantumu merebutnya kembali, kata Stephen Lin. Dong Jian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mencintai seseorang bukanlah milik yang egois. Dia bisa bahagia, yang lebih penting dari apapun. Petik 2. Aku terlalu banyak menonton drama romantis. Stephen Lin memutar matanya. Dong Jian tersenyum dan duduk. Saat ini, proses pernikahan sudah sampai pada segmen di mana kedua mempelai berbicara. Wang Xiaofei telah menyampaikan pidato yang penuh kasih sayang, dan mikrofon telah diserahkan kepada Zhao Yuemei. Saya selalu bermimpi bahwa suatu hari saya akan bisa berjalan ke istana pernikahan dengan kekasih saya. Hari ini, saya telah mencapainya, kata Zhao Yuemei. Kata-kata ini tidak terlalu mesra, tetapi tepuk tangan terdengar di tempat kejadian. Dong Jian, yang sudah duduk kembali di kursinya, menyeka sudut matanya dengan tangannya, lalu mengambil gelas anggurnya dan berkata kepada Stephen Lin, Tuan, saya sudah lama tidak minum, biarkan saya minum. Petik 2. Saya selalu merasa pengantin wanita berbicara dengan Anda, kata Stephen Lin. Bagaimana mungkin, dia sudah punya kekasih. Dong Jian menggelengkan kepalanya dan meminum anggur di gelas. Stephen Lin mengerutkan kening dan melirik Zhao Yuemei di kejauhan. Mengapa dia selalu merasa bahwa Zhao Yuemei ini tidak benar-benar ingin menikah dengan Wang Xiaofei? Proses pernikahan selesai, dan jamuan pernikahan resmi dimulai. Di atas meja anggur, orang-orang minum anggur dan makan makanan enak, pemandangannya sangat meriah. Stephen Lin dan Dong Jian juga menaruh makanan enak di atas meja, yang sama dengan meja besar. Keduanya mengobrol sambil makan, lalu minum anggur. Pada saat ini, banyak orang datang ke sudut untuk mengambil anggur setelah minum, dan mereka melihat sekilas Stephen Lin dan Dong Jian. Ada meja kecil di aula ini yang penuh dengan tamu, dan ada dua orang duduk di meja kecil, mengundang mereka. Mereka berdua datang tanpa diundang, bahkan bukan tamu. Pantas saja diatur di pojok, ternyata untuk pernikahan. Banyak orang berpikir begitu. Akan ada lebih banyak pembaruan segera gelombang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.